Hello, good morning student. How are you today? I hope you always fine, happy and healthy in your home. And I hope you always keep your health, always keep your spirit, and study diligently in your home. I'm so glad to see you again at Bintang Persada Junior High School online classroom. This day we will continue our lesson in science class with me, Iwayan Suryanegara. Oke. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita di listrik dinamis. Nah, setelah sebelumnya kita membahas di listrik dinamis adalah tentang potensial listrik dan arus listrik. Sekarang saatnya kita membahas tentang hambatan. Nah, hambatan listrik itu terdapat pada rangkaian listrik, terutama pada kawat penghantar, dan juga terdapat pada alat listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian tidak berakhir pada alat listrik, tetapi melingkar kembali ke sumber arus. Pada dasarnya alat listrik menghambat arus listrik. Jadi dalam alat listrik itu ada hambatan atau resistor. Hambatan listrik sangat penting dalam alat listrik. Semakin besar hambatan, maka arus listrik akan semakin kecil. Ini menunjukkan energi listrik akan semakin kecil, sehingga kita lebih bisa berhemat terhadap listrik. Nah, dalam rangkaian listrik ataupun alat-alat listrik, memang sengaja ditambahkan yang namanya hambatan atau sering disebut dengan istilah resistor untuk menjaga energi listrik yang dimanfaatkan sehingga tidak terlalu boros atau tidak terlalu besar menggunakan arus listrik pada alat listrik. Konsep mengenai hambatan dan tegangan arus listrik dijelaskan melalui dua hukum, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Yang pertama kita bahas hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik I yang mengalir pada kawat penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan, lambangnya V, yang diterapkan padanya dan berbanding terbalik dengan hambatan, lambangnya R. Sehingga dari pernyataan ini didapatkan rumus bahwa V sama dengan I kali R. Biar ingatnya VIR, ya. V sama dengan I kali R. Tegangan listrik sama dengan kuat arus dikali hambatan. Tapi kalau yang ditanya I, maka rumusnya bisa menjadi V per R. Kalau yang ditanya R, rumusnya bisa menjadi V per I. Biar gampang mengingatnya, pakai analogi segitiga ini ya. Kalau misalnya yang ditanya V, maka rumusnya adalah I kali R. Tapi kalau yang ditanya I misalnya, maka rumusnya akan menjadi V bagi R. Kalau yang ditanya R, maka rumusnya V bagi I. Nah, pakai analogi segitiga ini ya. Di mana V-nya adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Sudah? Bisa memahami ya? Inilah rumus hukum Ohm untuk tegangan listrik, kuat arus, dan hambatan. Baik, Mister lanjutkan. Oh ya, sebelum melanjutkan, Mister ingatkan ya. Dalam pembelajaran listrik statis dan dinamis ini, ataupun di pembelajaran fisika lainnya, kalian jangan terkotak-kotak mengingat atau menghafalkan dan memahami rumus. Karena terkadang, dalam satu soal, tidak hanya satu rumus yang digunakan. Misalnya dalam listrik, ketika kita menggunakan rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R, bisa saja rumus ini dikaitkan dengan rumus beda potensial yang V sama dengan W per Q, atau rumus kuat arus listrik yang I sama dengan Q per T. Bisa saja saling berkaitan. Digabung beberapa rumus untuk menjawab satu buah soal ya. Jadi jangan hanya terkotak-kotak. Soal ini harus rumus ini, tidak. Bisa gabungan dari beberapa rumus untuk menyelesaikannya. Oke, kita lanjutkan. Hambatan listrik R, suatu penghantar dipengaruhi oleh. Jadi hambatan listrik itu nilainya sangat dipengaruhi oleh. Yang pertama hambatan jenis. Hambatan jenis maksudnya jenis kawat penghantar yang digunakan. Apakah tembaga atau logam lain, itu berbeda nilai hambatannya. Lah hambatan jenis lambangnya rho ya, seperti huruf P ini. Kemudian panjang penghantar L.
Kemudian luas penampang. A. Semakin besar luas penampang, hambatannya akan semakin kecil. Semakin panjang kawat penghantar, hambatannya semakin besar. Nah, berdasarkan faktor-faktor ini, maka terdapat rumus dari hambatan, di mana hambatan adalah R sama dengan Rho kali L per A. Rho kali L per A. Hambatan jenis dikali panjang per luas penampang. Contoh soal. Bila potensial listrik 15 volt diberikan pada ujung-ujung sebuah penghantar yang memiliki hambatan 6 ohm, maka kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah. Kita buat dulu diketahui. Nah, yang diketahui di sini, ingat kalau buat diketahui kita lihat angka-angkanya. 15 volt. 15 volt itu apa? 15 volt adalah tegangan. Kemudian ada 6 ohm. 6 ohm itu apa? 6 ohm adalah hambatan. Yang ditanya di sini adalah kuat arus listrik. I ya. Ada V, ada R, ditanya I. Nah, kita pasti sudah tahu rumus yang kita pakai adalah rumus hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Atau I sama dengan V bagi R. Kita masukkan angkanya. V-nya 15, R-nya 6. 15 bagi 6. Jawabannya 2,5 ampere. Dah, bisa? Pasti bisa ya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Sebuah kawat penghantar memiliki luas penampang 0,25 mm persegi. Apabila hambatan dan hambatan jenisnya masing-masing adalah 10 ohm dan 0,5 kali 10 pangkat min 6 ohm meter, maka panjang kawat tersebut adalah. Kalau dilihat dari soal ini ada panjang kawat, ini pasti rumus tentang hambatan dengan hambatan jenis ya. Kita lihat angka yang pertama. Sebuah kawat memiliki luas penampang. Luas penampang tadi lambangnya A. Tapi sayangnya di sini satuannya masih milimeter persegi. Harusnya satuan luas penampang adalah meter persegi. Kemudian hambatan jenis. Hambatan jenis tadi lambangnya Rho ya. Hambatan dan hambatan jenis. Hambatannya 10. Hambatan jenisnya 0,5 kali 10 pangkat min 6. Satuannya sudah benar, tidak usah diubah. Sehingga yang diketahui di sini adalah pertama luas penampang. Ingat satuannya harus diubah ke meter persegi. Kalau persegi sekali naik itu bagi 100. Berarti ini 3 kali naik, berarti bagi 1 juta ya. Berarti diubah menjadi 0,25 kali 10 pangkat min 6. Karena dibagi sejuta ya, naik 3 kali. R-nya 10, Rho-nya 0,5 kali 10 pangkat min 6. Yang ditanya panjang kawat L. Kita masukkan rumus biasanya. R sama dengan Rho kali L per A. Kita ganti angka-angkanya. R-nya 10. Rho-nya 0,5 kali 10 pangkat min 6. L-nya ditanya. A-nya 0,25 kali 10 pangkat min 6. Di sini ada yang sama. Atas sama bawah bisa kita coret. Nah, hilang ya. Kemudian 0,5 dan 0,25 kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 0,5. 0,5 bagi 0,5, 1. 0,25 bagi 0,5 adalah 0,5. Nah, sekarang di sini berarti jika 1 dikali dengan L, itu kan hasilnya tetap L. 10 sama dengan L per 0,5. Maka L didapat dengan 10 kali 0,5. Yaitu 5 meter. Oke. Soal berikutnya. Penjelasan berikutnya. Itu ada 2 contoh soal ya. Berikutnya kita masuk ke hukum yang kedua pada hambatan, yaitu hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff menyatakan bahwa arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik
sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Misalnya ada rangkaian listrik banyak kabel ya. Di sini, ini adalah kabel yang membawa arus masuk ke sebuah rangkaian atau percabangan. I1 dan I2 masuk. Sedangkan I3, I4, dan I5 membawa arus keluar. Kalau mister tahu yang mana masuk keluar, lihatlah ujung tanda panahnya. Nah, di mana berapapun jumlah kabel yang masuk dan berapapun jumlah kabel yang keluar, yang jelas total I masuk sama dengan I keluar. Berarti kalau dilihat dari contoh rangkaian ini, jika I1 saya tambah I2, hasilnya sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Karena total arus yang masuk sama dengan total arus yang keluar. Bagaimana? Sudah dipahami? Nah, untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam pemahaman soal, Mister sekarang berikan kalian tugas. Kerjakan saat ini juga. Kemudian kalian kirimkan jawaban kalian lewat Google Classroom. Nanti Mister buatkan tugas di sana. Jadi catat soalnya dan cari jawabannya. Nah, ingat. Kalian boleh mengacak ya yang mana duluan. Dan Mister ingatkan di kertas atau buku latihan yang kalian foto, tolong isi juga namanya di kertas atau buku latihan tersebut yang kalian kirimkan. Nah, tugas ini sangat penting. Sama dengan tugas laporan praktikum kemarin, saya ambil sebagai tugas utama di listrik, statis, dan dinamis. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan, saya akan kejar-kejar terus sampai kalian mengerjakan soal-soal ini ya. Jadi pastikan kalian menjawabnya. Jangan dilewatkan atau sengaja tidak dikumpulkan. Oke, kita lihat soal-soalnya. Ada 4 soal yang harus kalian jawab. Nah, silakan kalian tulis soalnya dan jawab. Boleh diacak yang mana duluan. Oke, di sini ada 4 soal tentang listrik dinamis. Terutama soal tentang hambatan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, anak-anak, jika kalian sudah selesai nanti mencatat dan menulis jawabannya, segera kirimkan ke Google Classroom. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini di mata pelajaran IPA. Selamat belajar, terus semangat, dan terus disiplin, serta jaga kesehatan kalian di rumah. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pelajaran IPA berikutnya. Selamat pagi.